Melanjutkan pertemuan yang ke-10, pada pertemuan 11 ini kita akan mempelajari tentang peptida. Jika di sebelumnya kita telah mempelajari asam amino, maka saat ini kita akan mempelajari sebuah hal yang paling penting dalam mengenal protein, yaitu peptida. Apa itu peptida? Peptida adalah gabungan dua asam amino atau lebih dengan ikatan kovalen antara suatu ikatan amida terbentuk antara gugus NH2 dari suatu asam amino dengan gugus COOH dari asam amino yang lain dengan melepas molekul air. Nah, jika Anda semua memperhatikan ini, mungkin Anda akan bingung. Seperti apa bentuk dari peptida itu? Nah, kita tetap lanjutkan dulu ya. Ikatan antara gugus karboksilat dan gugus amina disebut ikatan peptida. Nah, jadi kita sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya bahwa struktur inti dari sebuah protein adalah asam amino. Asam amino berikatan dengan asam amino, baik itu dua atau lebih, merupakan ikatan yang digabungkan dengan ikatan peptida. Jadi ada ikatan peptida antara satu asam amino dengan satu asam amino yang lain, di mana yang memiliki ikatan di situ adalah sebuah gugus karboksilat dan gugus amina. Nah, satu unit asam amino dalam rantai polipeptida disebut residu. Nanti kita akan lihat jika polipeptida polimer asam amino kurang dari sama dengan 50 asam amino dinamakan polipeptida, peptida atau oligopeptida. Namun jika polimer asam amino tersebut lebih dari 50, maka dinamakan protein. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah satu asam amino dan ini adalah satu asam amino yang lain. Nah, jika dua asam amino ini digabungkan akan membentuk seperti ini. Jadi ini adalah gugus, ini satu asam amino. Dia memiliki asam karboksilat, rumusnya COOH. Ini adalah asam amino yang lain, dia memiliki gugus amida. Ini ada NH2. Nah, ketika asam amino bergabung dengan asam amino yang lain, maka di sini terjadi ikatan antara OH pada gugus karboksilat dan H pada amida. Nah, di sini di mana terjadi penggabungan menjadi CO, ini tetap CO, OH dan H-nya di sini lepas menjadi air atau H2O. Maka tersisalah C dengan N di sini dan H. Jadi saya ulangi ya, pembentukan ikatan peptida di sini antara satu asam amino dengan asam amino yang lain, di mana OH di sini berikatan dengan H membentuk air sehingga terjadi ikatan langsung antara karbon dengan nitrogen. Ini dinamakan ikatan peptida. Nah, ini adalah gugus peptida. Ya. Jadi ada namanya ikatan peptida, ini namanya adalah gugus peptida. Jadi ikatan itu terjadi antara karbon dengan nitrogen, sedangkan COHN di sini adalah gugus peptida itu sendiri. Nah, selain dari gugus peptida ini adalah dinamakan residu, ya. Berdasarkan konvensi, ikatan peptida ditulis dengan asam amino yang punya NH3+ bebas sebelah kiri dan asam amino dengan gugus COmin sebelah kanan. Jadi digambarkan yang seperti ini ya. Jadi di residu ini asam amino yang satu itu yang sebelah kiri dilambangkan dengan NH3+, yang ini COmin. Mengapa? Karena di sini nanti dia akan membentuk ikatan-ikatan yang lain dengan asam amino. Molekul yang mengandung dua asam amino dengan satu ikatan peptida disebut dipeptida. Molekul mengandung 3 asam amino disebut tripeptida. Ada tetrapeptida, pentapeptida, dan seterusnya. Nah, ini adalah gambaran contoh dari gabungan dua asam amino, yaitu alanina dan glisina. Nah, alanin dan glisin ini bergabung, maka H2O, berarti ini H2 dengan O yang di sini, akan lepas ya, membentuk H2O dan terbentuklah ikatan CONH yang ini ya. Ini ikatan peptidanya. Jadi namanya menjadi alanil glisina. Tiap asam amino dalam suatu molekul peptida disebut suatu satuan atau suatu residu. Ya, tadi yang saya bilang selain gugus peptida namanya adalah residu. Alanil glisina mempunyai dua residu, yaitu residu alanina yang sebelah kiri dan residu glisina yang sebelah kanan.
Suatu polipeptida ialah suatu peptida dengan banyak sekali residu asam amino. Makin banyak residu asam amino dalam suatu peptida, makin banyak kemungkinan strukturnya. Misalnya, dua dipeptida yang berlainan dapat dibentuk dari dua asam amino yang berlainan pula. Misalnya glisin dan alanin. Ini glisil dan alanin dapat membentuk dua peptida, yaitu glisil alanin. Yang pertama glisilnya di depan dan alanin di belakang menjadi GLY ala, ataupun dibalik jadi alanil glisin, jadi ala GLY. Nah, ini contoh dua peptida yang bisa membentuk dua asam amino yang berlainan. Dalam dipeptida alanilglisina, residu alanilglisida memiliki gugus amino bebas dan residu glisina mempunyai gugus karboksilat bebas. Sehingga alanilglisina dapat digabung menjadi glisina alana di mana glisina mempunyai gugus amino bebas dan glisina mempunyai gugus karboksilat bebas. Mungkin susah dipahami ya. Jadi kita pelajari di sini. Jadi kalau kita pelajari alanilglisina yang ini, maka ada residu alanin yang mengandung, jadi ada gugus alanin yang mengandung asam amino bebas dan residu glisina mengandung gugus karboksilat bebas. Jadi kita perhatikan, ini adalah struktur dari alanil glisina. Nah, ini kan alanin yang sebelah sini, yang sebelah kiri, ini glisinanya. Nah, di dalam residu alanin, nah ini ada gugus bebas yang ada tadi muatan positif, yaitu yang gugus amida. Tapi pada glisina itu yang menjadi gugus bebas adalah yang COOH. Nah, ini yang dimaksudkan di sini ya. Jadi dalam dipeptida alanin glisina, residu alanin memiliki gugus amino bebas dan residu glisin mempunyai gugus karboksilat bebas. Sehingga alanin glisina dapat digabung menjadi glisina alanina. Nah, tapi kalau misalnya ini dibalik ya, jadi glisin dulu baru alanin, maka glisin di sini yang memiliki asam amino bebas. Ini struktur dari glisin. Glisin di sini mempunyai asam amino bebas karena di sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan di sini glisin mempunyai gugus karboksilat bebas. Asam amino dengan gugus asam amino bebas biasanya ditaruh pada ujung kiri struktur itu. Asam amino ini disebut asam amino N ujung. Jadi yang letaknya disebutkan duluan, letaknya sebelah kiri, maka dinamakan asam amino N ujung ya. Kalau misalnya dia ditaruh sebelah kanan ya di ujung kanan, maka namanya asam amino C ujung. Karena apa? Kalau N di sini karena dia pada gugusnya ini adalah gugus amida. Kalau yang ini gugus karboksilat. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini adalah suatu tripeptida. Kenapa? Karena ada 3 asam amino. Kita bisa lihat dari sini aja, dari struktur dasarnya ini ada ikatan rangkap O-nya ada 3 kali. Nah, ini dari sini aja kita sudah bisa melihat bahwa ini ada 3 macam asam amino yang digabung dalam ikatan peptida dengan nama alanil tiroglisina. Kalau alanil berarti ini alanin, ini adalah tirosin, ini adalah glisina. Nah, unit asam amino dalam rantai peptida disebut residu. Tadi sudah saya informasikan kepada Anda sekalian bahwa selain gugus peptida ini, maka dia disebut sebagai residu, di mana ujung amino itu ujung amino berarti yang sebelah kiri tadi yang atau disebut dengan N ujung disebut residu asam amino awal, sedangkan yang sebelah kanan disebut residu asam amino akhir. Nah, ini contohnya glisin dengan alanin tadi, di mana yang sebelah kiri adalah N terminal, ujung N ujung. Ini ikatan peptida, ingat ya, ikatan peptida itu selalu ada C rangkap O, NH, dan ini adalah C ujung. Kita juga akan mempelajari ikatan sulfida. Di samping ikatan peptida, ikatan kovalen lain di antara asam amino dalam peptida dan protein disebut ikatan disulfida. Nah, ikatan disulfida ini karena ada unsur sulfur, maka ada S dan S. Ikatan disulfida menghubungkan 2 unit sisteina. Senyawa peptida alam yang mengandung ikatan disulfida adalah oksitosin dan vasopresin. Oksitosin adalah hormon yang mengatur kontraksi uterus dan laktasi untuk merangsang kelahiran bayi. Polimer asam amino kurang dari sama dengan 50 asam amino disebut polipeptida, peptida, dan oligopeptida. Tapi jika polimer asam amino lebih dari 50 asam amino, maka disebutkan protein. Jadi tolong dibedakan antara yang namanya protein dan polipeptida, peptida, atau oligopeptida. Jadi kalau sudah asam amino itu jumlahnya lebih dari 50 yang dihubungkan dengan ikatan sulfida, namanya adalah protein. Jadi bukan lagi polipeptida. Nah,
Di samping ikatan peptida, ikatan kovalen lain, ya tadi saya bilangnya ikatan disulfida, ada S dengan S di sini. Jadi contohnya cysteine dan cysteine. Jadi kalau misalnya digabungkan, dia ikatan yang mengikat antara dua protein ini adalah ikatan disulfida. Ikatan sulfida maksud saya. Jadi contohnya ada rantai yang sangat panjang dari protein, rantai A, rantai B digabungkan dengan ikatan disulfida. Nah, ini PR-nya, silahkan gambar di sebuah lembar kertas. Nanti silahkan kirim ke email saya untuk struktur ini, karena nanti yang pasti ini akan keluar di ujian, ya. Gambar struktur dua asam amino ini yang digabungkan dengan ikatan peptida A, B, dan C. Saya minta kalian untuk menggambarnya. Nah, ini di peptida yang sudah tadi dijelasin ya. Jangan lupa CONH. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai peptida, sangat singkat sekali karena ini hanya menjelaskan sebuah ikatan antara satu asam amino dengan asam amino yang lain, di mana dalam hal penggabungannya yang perlu kalian pembentukannya ini yang perlu difokuskan ya. Jadi nanti 3 PR tadi silahkan digambar dengan format gambar yang seperti ini ya, formatnya seperti ini. Tapi kan proteinnya beda, ini kan dasarnya ya. Nanti silahkan disesuaikan dengan format peptida itu sendiri. Format dari asam amino itu tersendiri. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.